kalau boleh tahu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Indah. Ibu Indah. Ibu Indah umurnya berapa tahun? 30. 30 tahun. Sebelumnya Ibu di sini berdasarkan surat rujukan atau gimana? Iya, dirujuk. Dirujuk dari dokter siapa kalau boleh tahu? Dokter Rian. Oh, dokter Rian. Ya. Oke, dokter Rian. Oke, Bu Indah, sebelumnya Ibu ada keluhan Bu yang dirasakan? Saya tuh lemas, terus Oh. kayak badan saya tuh kayak gimana panas dingin gitu. Iya. Terus tubuh saya tuh sangat berat gitu. Terus pusing. Iya. Oke, Ibu, sebelumnya Ibu udah pernah mengukur tinggi badan dan berat badan? Udah sih Mbak, tapi itu kayaknya udah lama banget. Oke, baik, sebelumnya kita mau cek dulu ya Mbak ya. Oh iya Bu. Kantongin barang-barangnya. Boleh diletakkan dulu. Oke, boleh silakan. Bentar ya Bu. Iya. Oke, sudah 0, boleh silakan naik. Pandangannya ke depan. Oke. Oke, kita boleh turun. Sekarang kita untuk pengukuran tinggi badannya ya Bu. Iya. Boleh Ibu Indah. Pandangannya ke depan. Maaf untuk cekolnya agak diturunkan sudah ya. Oke. Bahu, lutut dan tumitnya sudah menempel. Oke. Tarik nafasnya. Oke, tahan. Sebentar, jika tertekan bisa bilang ya Bu. Tertekan? Udah. Sudah? Sudah. Oke, boleh keluar. Oke, untuk tinggi badannya 149. Oke, Bu Indah, izin saya untuk menghitung status gizinya ya Bu. Oke Ibu, baik, berdasarkan hasil yang sudah kita hitung tadi ya Bu dan sudah kita ukur, Ibu Indah untuk status gizinya itu ada di obesitas Bu. Nah, jadi untuk obesitas ini nanti kita akan perlahan bantu menurunkan status Ibu Indah supaya lebih normal lagi gitu. Baik, sebelumnya tadi Ibu Indah keluhannya ada lemas, terus tengkuknya berat ya, terus pusing dan panas dingin ya Bu ya. Kalau sebelumnya kemarin sudah coba ini nggak Bu, kayak diet yang dijalankan itu, ada diet yang dijalankan atau tidak? Enggak sih Mbak, Enggak, sama ya? ini saya cuman ya biasa aja makan aja. Oke, baik. Nah, kemudian untuk alergi makanan, apakah ada alergi makanan? Enggak ada. Nggak ada. Jadi semua makanan makan ya Bu ya? Makanya segede ini Mbak. Untuk Ibu Indah sendiri, apakah ada kayak riwayat penyakit gitu nggak Bu? Ada Mbak, mungkin kolesterol itu seringnya. Kolesterol ya. Kalau sebelumnya boleh saya tahu untuk tadi hasil kolesterolnya di angka berapa? 250. 250. Kemudian ini angka ini sebulan, kalau sebelumnya naik atau kayak ini termasuk yang turun gitu? Ya biasanya tinggi. Kemarin itu nggak sampai segitu sih Mbak. Sekarang maka karena takut saya ini kayaknya udah tinggi, jadi saya periksa gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya Ibu Indah untuk hasil ini kan kolesterol ya Bu ya. Jadi Ibu Indah emang bener kayak ada kolesterol, ini kayak berkaitan sama kayak Ibu Indah lemas, terus tengkuknya juga rasanya sakit gitu. Kemudian itu ditandai sama hasil labnya juga tinggi, itu mendukung banget gitu. Kayak sebelumnya di sini saya pengen tahu untuk asupan makan Ibu Indah nih dari kemarin bangun pagi sampai tadi ini bangun lagi gitu. Sebelumnya untuk konsumsi makanan di bangunnya jam berapa Bu kemarin pagi? Jam 5. Jam 5. Di jam 5 itu ada konsumsi makanan apa aja? Oh, kemarin itu saya minum susu. Susunya susu apa itu kalau boleh tahu? Susu kental manis itu yang bendera itu. Susu kental manis. Rasanya yang apa? Yang vanilla. Vanilla. Itu kalau misalnya Ibu Indah buat berapa sendok makan Bu takarannya? Kayaknya ada 3 sendok deh. 3 sendok makan ya. Banyak soalnya biar manis. Iya benar. Terus kemudian ada lagi konsumsi setelah di jam 5 ini sarapan? Itu saya minum susu sama makan roti gabin. Oh, roti gabin. Roti gabin. Itu berapa keping Bu?
6 ada. 6 keping. Itu dia mereknya apa kalau boleh tahu? Yang gambar matahari itu. Oh ya, merek Hatari itu ya Bu ya? Oh iya Mbak, benar. Itu 6 keping ya Bu ya? Ya. Terus ada lagi konsumsi di sarapannya? Sarapan saya jam 7. Di jam 7 ini ada konsumsi apa Bu? Nasi. Nasi itu nasi putih. Iya. Oke Ibu Indah, tadi konsumsi nasinya di berapa Bu kalau sarapan pagi? Ini Dua ada kalinya itu Mbak ya. ini. Oke, kemudian ada lagi makannya setelah nasi. Sama sayur lodeh. Oh, sayur lodeh. Sayur lodehnya ini di dalamnya ada apa aja? Ada tempe, Hmm. tahu sama labu siam. Oh, tahu labu siam. Kalau untuk lodeh tahunya ini semana Bu? Ada sebesar ini? Ada. Ada. Ini ya Bu ya. Terus kalau untuk tempenya sebesar ini, lebih dari ini atau Iya, 2 kali itu. 2 kali ini? Makanya 2. Oh, makanya dua potong ini ya. Terus kalau untuk labu siamnya Labu siamnya itu segini ada 2, segitu tapi 2. oh, 2. Oke, kemudian ada makan lagi, Minum teh. minum teh. Teh hangat atau dingin? Dingin. Oh, dingin. Itu gulanya semana kalau boleh tahu? 2 sendok. Sendok makan ya? Ada lagi konsumsinya? Udah. Terus kemudian ada ngemil-ngemil gitu di jam berapa? Saya suka makan gorengan. Oh, gorengan itu konsumsinya di jam berapa kalau boleh tahu? Setengah 10. Setengah 10. Gorengannya apa Bu? Tempe goreng Tempe goreng, sama bakwan. bakwan. Itu masing-masing satu ini atau? Oh, kalau kemarin itu tempenya 2. Oh, tempe 2. Tempe goreng ya Bu ya? Tadi tempenya berapa Bu kalau boleh tahu? 2. 2. Bakwannya? Doain 1. Bakwannya 1. Ini kalau pakai cabai enak ya Bu ya? Iya, saya makannya pakai cabai. Oh, pakai cabai. Jadi nambah-nambah terus gitu ya Bu ya? Iya. Oke, terus kemudian ada makan siangnya lagi? Makan siangnya itu saya, kemarin tuh suami saya beli nasi padang. Nasi padang. Itu di jam berapa kalau boleh tahu? Jam setengah 1 kayaknya. Setengah 1. Suami saya pulang sholat itu. Untuk konsumsi makanannya apa? Nasi padangnya nasi terus Ada telur, Hmm. terus ada daun singkong, singkong, sama itu gori. oh sayur gori. Sayur gori. Nah, untuk nasinya kemarin makannya sebesar ini ada lagi atau 2 kali. 2 kali ini. Kemudian untuk telurnya 1 butir atau 2 butir Bu kemarin? 1 yang bulat itu. Oh, 1 butir. Kalau untuk daun singkongnya kemarin berapa sendok kira-kira? Kayaknya cuma 1 sendok aja deh Mbak, sedikit doang. Oh, 1 sendok. Kalau untuk sayur gorinya? Saya kurang suka jadi nggak saya makan. Oh, tapi pakai kuah santan ya? Iya. Kuah benar. santan kira-kira berapa sendok itu? Kemarin tuh kayaknya ada deh 3 sendok centang itu Mbak. Oh. Soalnya dia sampai banyak gitu. Oh, gitu. Hmm. Itu santannya ya Bu ya. Hmm. Terus kemudian ada lagi makan siang ini? Udah. Ada selingan lagi di jam-jam sore atau jam berapa gitu Bu? Ada. Kemarin tuh saya beli gorengan lagi. Oh, gorengan Ya. lagi. Suka gorengan ya Bu ya? Iya. Di jam berapa itu Bu? Jam setengah 4-an itu saya beli gorengan lagi. Setengah 4. Hmm. Itu gorengannya apa? Pisang goreng Pisang, sama tahu goreng. tahu goreng. Pisang gorengnya berapa buah? Kemarin saya habis 3 sih Mbak. 3. Iya. Terus tahu gorengnya? Tahu gorengnya 2. 2. Oke, kemudian ada makan lagi Sama ini susu. susu apa itu Bu? Susu saya pakai susu bendera itu. Susu ya Bu ya? Iya. Susu bendera itu susunya berapa sendok? 2 sendok. 2 sendok makan. Ada lagi setelah ini? Udah ada. Sudah. Terus makan malamnya? Makan malamnya saya itu
mie goreng, mie ketiau gitu. Oh, di jam berapa itu? Jam 7. Jam 7. Itu makan mie kue tiaw ya Bu ya. Itu beli atau buat sendiri? Beli. Oh, beli. Berapa bungkus Bu kemarin? Satu. Itu mie-nya kira-kira sebanyak apa itu Bu? Berapa? Kalau misalnya dibandingkan dengan ini ada nggak satu ini? Dua kali banyak ini. ya Mbak. Oh, banyak ya. Di dalam mie itu ada apa aja Bu? Ada sayur tapi cuman kayak dikit gitu loh sawitnya, kayaknya cuma 3 lembar aja deh. 3 lembar. Heeh. Terus apa lagi? Udah. Ada telurnya gitu Bu? Oh ya, pakai telur. Diangkat gitu. Banyak sih Mbak telurnya. Kira-kira satu butir ada? Ada. Soalnya saya requestnya cuma satu. Oh ya. Jadi di mie kue tiaw itu ada sayur terus sama telur aja ya Bu? Iya. Kemudian ada makan lagi setelah makan malam ya? Oh saya makan Buah. Oke Ibu, jadi ada makanan lagi Bu? Udah cukup. Tadi tadi sempat makan buah pisang ya? Iya. Itu berapa buah pisangnya? Setengah aja itu. Dari anak saya gitu, dia cuma setengah, saya setengah gitu. Berarti 1,5 buah ya, setengah buah. Itu pisang apa kalau boleh tahu? Ambo, pisang ambo, bukan yang beli di Indomaret itu loh yang ini Cavendish, ya, pisang benar. Cavendish. Setengah. Oke. Terus Ibu di tengah malam ada kebangun lagi, makan lagi? Enggak, saya nggak bangun. Oh, jadi bangun-bangun pagi lagi ya? Pagi lagi ada konsumsi lagi di jam 5 atau jam berapa? Enggak, saya langsung sarapan. Oh, oke, baik. Ibu, ini kan kita udah hasil recall-nya udah ya Bu ya. Di sini saya mau menjelaskan dulu nih berdasarkan hasil recall yang udah kita lakukan tadi. Ibu senang ya Bu ya makan goreng-gorengan gitu? Iya, emang saya suka banget Suka gorengan. Terus makanan manis juga, tadi ada susu ya Bu ya. Terus iya. Terus di sini banyak juga nih kayak makan mie ya Bu ya. Di sini Ibu udah bagus, sudah konsumsi buah, terus ada sayur lodeh juga, udah makanannya udah beragam. Nanti untuk minyak nanti kita kurangi ya Bu ya, kita batasi. Nah, jadi saya mau tanya nih Bu, kan tadi kita udah sempat ngukur berat badan Ibu sebelumnya ada kayak penurunan gitu nggak Bu? Enggak, malah naik terus. Oh, naik terus. Oke, terus kalau aktivitasnya sendiri di rumah gimana Bu? Saya cuma di rumah aja. Di rumah aja, ibu rumah tangga. Oke, terus kayak ada kayak aktivitas jogging atau kayak pada maraton gitu enggak? Oke. Baik. Oke, Ibu, di sini saya mau izin untuk menghitung kebutuhan Ibu ya, Bu ya. Bu, ini udah saya hitung ya Bu ya untuk kebutuhan energinya. Untuk kebutuhan energi Ibu itu ada di 3.276 kilokalori. Tapi untuk itu nanti saya akan memberikannya secara bertahap dan ada pengurangan juga. Nanti saya berikan kalorinya sekitar 2.600 kilokalori. Nah, untuk makanannya nih Bu ada beberapa yang perlu dibatasi dan dianjurkan dan juga bahkan dihindari nih Bu. Untuk berdasarkan penyakit ini kan saya akan memberikan diet dislipidemia Bu yang berkaitan dengan tingginya kadar kolesterol Ibu. Tadi kan kadar kolesterol Ibu kan cukup tinggi ya Bu ya, ada di angka 250. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya Bu ya untuk tujuan dan syarat dietnya. Nah, di sini ada beberapa makanannya Bu untuk kelompok makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Mungkin Ibu bisa baca nanti di sini ada karbohidrat. Itu Ibu boleh semua mengonsumsi karbohidrat. Misalnya kayak bosen nasi mau diganti jagung juga boleh gitu kan Bu. Terus kemudian ada protein hewaninya. Protein hewaninya ini nih Ibu boleh mengonsumsi kayak seperti daging, ikan. Terus kemudian yang dibatasi itu harus daging merah berlemak itu nggak boleh Bu. Terus kemudian ada protein nabatinya, di sini ada tempe, tahu, kacang-kacangan. Terus kalau Ibu mau yang nggak diboleh itu sebenarnya olahannya sih Bu, kayak kacang-kacangan kaleng gitu kan atau kayak kacang-kacang itu kan tinggi ya Bu ya natriumnya, jadi itu ya bisa ningkatin kadar lemak di dalam tubuh kita juga gitu. Nah, kemudian ada sayuran. Kalau mau sayuran ini sebenarnya boleh Bu dikonsumsi dikonsumsi apa aja itu boleh gitu. Terus di sini ada juga buah kaleng Bu yang nggak boleh. Saya suka makan sih. Buah kaleng ya? Iya, itu nggak boleh Bu karena
di situ ada pengawetnya, istilahnya tuh kayak natriumnya tinggi banget di situ Bu gitu. Terus lemak Bu, kan tadi kan kalau ibu kan suka makan goreng-gorengan tuh ya, ibu masih bisa makan goreng-gorengan, cuma nanti minyaknya kita ganti Bu. Bisa ya Mbak? Iya, jadi nanti kita gunain minyak jagung. Jadi kita nggak bisa menggunakan minyak kelapa sawit, karena di minyak kelapa sawit itu kandungan minyak, kandungan lemaknya itu tinggi, yang kolesterolnya gitu. Terus kalau susu itu masih bisa Bu, yang nggak bisa itu susu full cream. Terus keju kan asin ya Bu ya. Iya. Terus kayak camilan minuman, ini buah potong itu ibu bisa konsumsi. Tadi kan pisang tuh, itu bisa dikonsumsi. Nah kemudian di sini saya punya contoh menunya nih Bu. Ini untuk contoh menunya. Di sini ada nasi putih, kemudian pepes ikan kembung, oseng tempe. Ini menu makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan sore, dan makan malam. Nah terus di sini nanti saya akan buatkan Bu, standar makanan ibu untuk satu hari besok gitu kan. Kalau untuk ibu kan tadi untuk kalorinya kan ada di angka 2.600 ya Bu ya. Jadi di sini nanti kita akan bagi-bagi nih Bu. Misalnya kayak makanan pokok, ibu mau makan nasi ya Bu ya. Misalnya nasi itu satu menungkar itu 100 gram Bu. Sebesar ini. Terus misalnya hewani ya Bu ya. Tadi kan hewaninya di sini ada pepes ikan kembung. Pepes ikan kembung itu ibu bisa satu menukar juga, satu menukar. Nah kemudian ada nabati. Nabati ibu juga bisa konsumsi tahu. Tahu ini ibu bisa makannya satu penukar. Ini satu penukar itu setara dengan satu potong seperti ini Bu. Misalnya ibu kayak mau pepes tahu gitu Bu. Hindari yang makannya bergoreng-gorengan. Kita stop dulu ya Bu ya. Terus kemudian kita bisa buahnya satu penukar juga di sini Bu. Satu penukar itu misalnya seperti satu pepaya ini. Pepaya ini Bu bisa konsumsi untuk makan pagi gitu. Terus minyaknya kita boleh pakai minyak, tapi kita gunainnya minyak jagung. Kemudian gula pasir itu kita masih bisa pakai Bu. Misalnya ibu mau jus pepaya, nanti dikasih gula pasir gitu, itu bisa juga. Oke, nah terus untuk makan siangnya kita sama ya Bu ya, pakai satu penukar juga ya Bu ya. Nah ini juga hewaninya kita pakai satu penukar. Kemudian nabatinya kita pakai satu penukar. Untuk satu penukar tuh yang dimaksud yang ini Bu, satu penukar ini untuk nabati. Jadi satu segitu ya Bu? Satu kali masak satu ini gitu, satu kali makan ya gitu maksudnya. Terus kemudian misalnya ibu makan sayur kol campur misalnya wortel ditumis gitu, ibu bisa pakai ini, kolnya setengah terus wortelnya setengah terus dicampur gitu, atau di sup itu bisa Bu gitu. Ini udah saya buatkan ya Bu ya. Nah untuk selingannya kalau misalnya ibu mau konsumsi makan buah biar kayak menghambat rasa lapar gitu, ibu bisa mengonsumsi buah gitu. Kemudian ini kita langsung ke makan malam ya Bu. Makan malam kita pakai satu penukar juga, ibu masih punya satu penukar. Terus untuk hewaninya kita pakai dua penukar nih Bu. Dua penukar tuh yang seperti ini, dua ikan seperti ini. Misalnya ibu kayak tadi kan di sini ada ikan bumbu kuning. Misalnya ibu mau mindang ikannya dua seperti ini ukurannya gitu. Terus nabatinya misalnya kayak bosen lah saya mau makan tahu terus, bisa ibu diganti tempenya sebesar ini. Kalau yang ukuran ini Bu, itu satu kali makan sebesar ini gitu. Terus kalau misalnya ibu mau makan sayuran, tadi bisa di mix gitu. Kalau misalnya di rumah ibu punya ini nggak Bu, punya mangkuk gambar cap ayam jago? Oh punya. Nah itu bisa satu penukar itu setara dengan satu mangkok itu Bu. Jadi kalau mengonsumsi sayuran itu bisa boleh pakai mangkok, takarnya pakai mangkok itu biar mempermudah ibu. Nah untuk minyaknya ibu masih bisa gunakan 1 sendok teh untuk misalnya mau numis atau mau kayak sekedar untuk dressing salad gitu, itu juga boleh gitu Bu. Nah kemudian di sini misalnya saya bosan loh mau makan tahu atau tempe terus gitu, ini udah ada bahan makanan yang nggak boleh dimakan dan yang sangat boleh dimakan nih Bu. Udah saya tandain ya Bu ya di bagian ini. Kemudian ada bahan sayuran yang ibu boleh makan sepuasnya. Nih misalnya kayak
gambas. Ibu tahu gambas sih, Bu? Tahu. Itu enak ya Bu ya, ditumis Iya, ya Bu ya. iya. Terus kemudian ada jamur kuping, terus ada ketimun, itu masih boleh dikonsumsi Bu, sepuasnya. Terus kalau misalnya ibu mau makan buah, itu buah bagus banget Bu kalau misalnya untuk nunda rasa lapar gitu kan. Nih, ini misalnya kayak buah jeruk, terus jambu, itu boleh. Nah ini nanti boleh ibu bawa ke rumah untuk bahan bacaan ibu gitu. Nah dari sini Bu, apakah ibu ada pertanyaan atau kayak saya mau tanya dulu deh, kayak ini Bu, apakah ibu sanggup untuk menjalani diet yang saya berikan? Insya Allah sih nggak salah, saya juga ngerasanya badan saya bergede banget. Nah tadi kan ibu ngerasanya badan ibu gede ya Bu ya, jadi nanti kita bantu nurunin dengan aktivitas fisik. Nah kalau misalnya ibu jarang aktivitas fisik, nanti kayak ibu pelan-pelan nih, kayak sore-sore jalan-jalan di sekitar rumah, kayak jogging-jogging gitu, itu boleh Bu. Nah untuk aktivitas fisik sendiri itu minimal dilakukan 5 kali per minggunya Bu, selama satu kalinya sekitar 30 menit gitu. Kira-kira dengan adanya diet dislipid dengan aktivitas fisik, kira-kira ibu mau yang mana dulu? Mau nyoba yang mana dulu? Saya kayaknya bakal ngurangin lagi dulu deh. Kalau untuk aktivitas fisik kan saya masih mager. Iya boleh. Jadi ibu mau dari makanannya dulu ya Bu ya. Ya, nah nanti setelah itu nanti kita evaluasi lagi kira-kira ibu adakah kesulitan dalam menjalankan dietnya. Itu nanti kita akan ketemu lagi gitu. Dari sini apakah ibu ada pertanyaan? Cukup. Nah kalau gitu saya mau tanya nih Bu, kalau misalnya ibu kondangan gitu ya, pergi kondangan nih, terus kayak kan biasanya di kondangan tuh banyak banget ya Bu ya, makanannya kayak rendang lah, terus ayam kecap, itu enak banget ya Bu ya. Nah kira-kira ibu mau ini nggak, mau tetap makan itu atau gimana tuh Bu? Kalau misalnya kalau saya ini tapi sedikit aja boleh nggak sih Mbak Rendangnya. Nah, misalnya ibu udah ini nih, udah kayak tahu nih ada kondangan di sini, ibu kayak siangnya itu kayak saya nggak mau makan dulu deh, nggak apa-apa gitu. Nanti makan sorenya di tempat kondangan itu. Jadi jadi kita kayak punya simpenan makanan kita biar kita nggak makannya berlebih gitu. Itu juga boleh. Gitu. Nanti pelan-pelan ya Bu ya. Nah, terus kemudian selama ini ibu ada kayak konsumsi obat-obatan gitu nggak? Ada sih obat kolesterol setiap saya cek gitu. Pasti kata dokternya tinggi nih Bu, minum obat. Gitu. Oh ya, ya Bu. Jadi dengan kita mengonsumsi obat-obatan, terus dengan kita menjalankan diet yang sudah diberikan, insya Allah nanti kadar kolesterol ibu turun gitu. Kira-kira nanti kan kita ada evaluasi lagi nih Bu untuk kayak hasil dietnya. Kalau misalnya untuk sebulan ke depan, bulan depan ibu bisa kembali lagi ke sini. Bisa sih Mbak. Bisa ya Bu ya. Nanti kita cek juga kadar kolesterolnya dengan perawat ya Bu ya, atau dengan dokter. Nanti setelah itu kita lihat evaluasi kira-kira dengan diet ini apakah ibu turun atau malah naik, atau ada kayak kesulitan dalam menjalankannya gitu. Ada pertanyaan Bu? Mbak. Oke Ibu, baik, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga Ibu tetap sehat ya Bu ya. Nanti kolesterolnya semoga turun dengan diet yang diberikan, dan Ibu juga tetap bisa menjalankan aktivitas dengan sehat tanpa keluhan. Mungkin cukup dari saya Ibu. Selamat beraktivitas kembali Ibu. Sehat-sehat ya Bu. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Ini boleh dibawa Bu. Mari Mbak. Ya, hati-hati ya Bu.